Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Ikhwah fillah, adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan aktivitas kegiatan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran Alkitabah. Naam, materi kita kali ini melanjutkan dari tema sebelumnya, yaitu terkait dengan al-huruf al-mutasyabihatu sautan, bagian yang kedua. Huruf-huruf yang memiliki kemiripan suara atau kemiripan bunyi atau kemiripan lafadz. Akan tetapi penulisan dan maknanya itu berbeda. Hanya ketika kita melafadzkan atau kita mengucapkan itu seolah-olah suaranya atau vokalisasinya hampir mirip ya, hampir mirip, tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Baik, nanti silakan kalian buka di kitab halaman 41. Al-Wahdatur Rabi'ah, unit keempat, Ad-Darsur Rabi', pelajaran yang keempat. Dimulai dengan al-kalimatul jadidah, mufradat, kosakata baru. Ahalla yuhillu artinya menghalalkan, membolehkan. Ahalla yuhillu mempersembahkan ya, atau ya nanti bisa mempersembahkan, entah itu menyembelih hewan atau yang lain, diberikan kepada sesembahannya. Makna dari ahalla yuhillu nanti kita akan tahu lewat apa? Jumlah mufidah. Qara'a yaqra'u artinya adalah mengetuk. Azmun tekad, kesungguhan. Azmun itu tulang ya. Azmun tekad atau keinginan yang kuat. Azmun pakai dha itu tulang. Baik, sekarang untuk kita bisa lebih mudah memahami, kita lihat di al-amthilah contohnya ya, karena ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan kaidah-kaidah di huruf mutasabihah sautan. Di sini ada tulisannya, coba kita lihat nih, mulai dari al-amthilah 1, 2, salisan 3, rabian 4, khomisan 5, baru kita mulai yang di bagian kedua ini tertulis nomor sadisan 6 ya. Dan ini semuanya penting ya, huruf-hurufnya kita harus pandai-pandai untuk bisa memilah dan memilih ya, mana yang hurufnya ini memiliki kesamaan bunyi tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Sadisan nomor 6, yang keenam, baina huruf qaf dan kaf. Contoh dalam penerapan kalimat atau jumlah mufidah. Al-qalbu ahammu ma fi jismil insan. Ukarir, al-qalbu ahammu ma fi jismil insan. Jantung hal atau unsur terpenting di dalam tubuh manusia atau organ terpenting di dalam tubuh manusia. Kalimat kedua, al-qalbu hayawanun alif. Anjing itu termasuk hewan yang alif, ramah terhadap manusia secara umum. Kita perhatikan yang digarisbawahi al-qalbu dengan al-kalbu, hampir mirip antara huruf qaf dengan kaf. Al-qalbu, al-kalbu. Hanya perbedaannya di huruf qaf. Jumlah kalimatnya atau katanya hampir sama ya. Alif lam, kemudian lam tengahnya dan ba. Tetapi ada huruf qaf yang satu dan di bawahnya huruf kaf. Yang al-qalbu artinya jantung, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kalbu, perasaan atau hati nurani. Kemudian yang kedua itu al-kalbu, nama hewan yaitu anjing. Kemudian sabi'an yang ketujuh, ha dan ha. Contoh dalam kalimat sempurna, uhilla lana aklut thayyibat. Uhilla lana, telah dihalalkan kepada kami, telah diperbolehkan kepada kami oleh siapa? Syariat Islam, Allah Ta'ala. Aklut thayyibat, memakan makanan yang baik-baik.
Kemudian contoh yang kedua dalam kalimat yahrumu alaina ma uhilla li ghairillahi bihi. Yahrumu alaina, diharamkan atas kami kaum muslimin ma apa-apa uhilla yang dipersembahkan, yang dikorbankan, yang disembelih li ghairillahi bihi, bukan karena Allah taala ya. Misalnya untuk apa? Arca, patung, berhala dan yang lain itu apa? Diharamkan atas kita, siapa? Kaum muslimin. Perhatikan dua kata yang digarisbawahi antara uhilla dengan uhilla. Yang pertama ada huruf ha, yang kedua ha, artinya pun berbeda. Uhilla itu diperbolehkan, dihalalkan. Uhilla dipersembahkan atau dikorbankan atau disembelih ya, maknanya seperti itu. Saminan ke-8 antara huruf kha dengan kaf. Contoh dalam penerapan kalimat yang pertama innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu, Maha melihat dari apa-apa yang kalian kerjakan. Kalimat kedua fisyibai dararun kabirun ala sihah. Dalam hal terlalu kenyang itu menimbulkan bahaya yang besar terhadap kesehatan. Kekenyangan itu dapat menimbulkan apa atau mengandung akibat buruk atau bahaya yang besar terhadap kesehatan. Yang perlu kita perhatikan kata yang digarisbawahi, yang pertama khabirun, yang kedua kabirun, antara huruf kha dan kaf. Khabirun maha tahu, maha melihat. Kabirun besar. Kemudian tasian urutan ke-9 baina huruf zain dan dha. Contoh dalam kalimat yang pertama inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya perkara-perkara itu termasuk perkara-perkara yang azmil umur, ditekankan, wajib diusahakan, ketetapan ya. Kemudian yang kedua jismul insan azmun walahmun wadamun. Tubuh manusia itu terdiri dari azmun, tulang, walahmun, daging, wadamun, darah. Yang perlu kita ketahui dua kata yang terdapat di dalam kalimat yang digarisbawahi. Yang pertama azmun, artinya apa? Perkara-perkara yang ditekankan atau keinginan yang kuat, tekad yang bulat. Yang kedua azmun, artinya tulang. Hampir mirip ya, azmun, azmun, tapi penulisan dan maknanya berbeda. Hanya saja pengucapannya memiliki kemiripan bunyi. Ashiron yang ke-10 antara huruf zain dengan za. Zal. Contoh kalimat pertama zara'al fallahu dzurrah. Petani itu menanam adzurrah. Adzurrah semacam jagung ya. Petani itu menanam jagung. Kalimat yang kedua zara'al bai'u al-akmisah. Pedagang itu atau penjual itu zara'a mengukur al-akmisah, komis ya, kain atau pakaian. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah dua kata. Zara'a yang pertama artinya adalah menanam, kemudian zara'a artinya adalah mengukur ya. Antara zara'a dengan zara'a ya hampir mirip ya, memiliki kemiripan bunyi, tetapi penulisannya berbeda, maknanya pun juga berbeda. Yang awal, kata yang awal diawali dengan huruf zain dan kata yang kedua diawali dengan huruf dal. Ahada asyar yang ke-11 antara huruf hamzah dengan huruf ain. Contoh dalam kalimat yang pertama qara'al muslimu kitaballah. Seorang muslim itu telah membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Yang kalimat kedua qara'a nabilun babal manzili qabla dukhul. Nabil telah mengetuk pintu rumah sebelum dia masuk. Di sini yang perlu digarisbawahi
antara kata qara'a yang artinya membaca dengan kata qara'a yang artinya mengetuk. Sinonimnya toroko, yatruku. Nah, itu tadi ya 5 di bagian kedua huruf mutasyabihah sauton ini. Satisan, sabi'an, thaminan, tasi'an, ashiron, akada asyar. Itu termasuk di antara huruf-huruf yang memiliki kemiripan bunyi. Begitu pula yang bagian pertama ya. Ini halaman 35. Awalan hurufnya bo dan dal, sanian bo dan to, kemudian salisan ta dan to, kemudian robian sin dan sod, kemudian khomisan sa dan sin. Nah, berarti totalnya ada 11 ya. Ini nanti tugas untuk kalian ya. Silahkan kalian tulis ulang ya. Karena ini termasuk dari kaidah ya. Insya Allah nanti kalau ada soal pertanyaan di ujian tengah semester atau di ujian semester ya, barangkali nanti bentuknya pilihan ganda atau yang lain mungkin tergantung kondisi, ini sering muncul. Adapun materi-materi sebelumnya itu mudah ya, tak maftuhah, tak marbutoh, insya Allah kalian sudah mengerti. Tapi kalau ini huruf mutasyabihah sautan bagian 1 dan 2 membutuhkan kecermatan dan pemahaman, terutama dalam penerapannya dalam kalimat, butuh kejelian membedakan arti, makna, dan penulisannya, mana yang benar seperti itu. Baik, tugasnya ya nanti ini kalian tulis 11 huruf ini beserta 2 kalimatnya, plus kalian garis bawahi, usahakan dikasih harokat ya. Kalau paham tidak apa-apa nggak dikasih harokat, tapi kalau belum silahkan dikasih harokat. Itu saja tugasnya untuk kitabah ini. Dan nanti silahkan dikumpulkan batas terakhir besok hari Sabtu ya, pukul 7 pagi ya. Jadi waktunya saya kasih banyak agar kalian menyimak materi ini sampai selesai dan menyempurnakan tugasnya. Hanya menyalin saja, tapi dengan syarat dipahami dengan baik ya. Terutama 11 huruf ini atau 11 kaidah yang di dalamnya terkandung 2 huruf yang memiliki kesamaan bunyi itu. Baik, selesai materi kita. Nanti silahkan kalau ada masukan atau usulan atau komentar ditulis di kolom komentar ini. Jangan lupa yang belum mensubscribe videonya silahkan di subscribe. Aku qouli hadza barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.